Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info jurnal PKSPD dengan tajuk Bupati Luki Hakim mengapresiasi Komite Mitra Pembangunan Kabupaten Indramayu. Sebelum kita membicarakan soal ini, saya ingin mengucapkan bahwa Ramadan tinggal beberapa jam lagi. Untuk itu keluarga besar PKSPD dan keluarga besar jurnal PKSPD mengucapkan selamat berlebaran, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai dengan perbincangan apa sebenarnya yang menarik dengan judul Bupati Luki Hakim mengapresiasi Komite Mitra Pembangunan Kabupaten Indramayu yang menerbitkan surat keputusan Bupati agar para pembaca atau para pemirsa atau publik luas bisa mengetahui dengan benar untuk tidak terjadi salah paham. Kemudian apa yang kemudian ada pada keputusan Bupati Indramayu, dan saya akan membacakannya secara lengkap karena surat keputusan Bupati ini menyangkut kebijakan publik yang terdiri dari 53 orang, dan tentu ke-53 orang yang berada di Komite Mitra ini adalah putra-putra terbaik Indramayu di mata pemerintahan Luki Sae. Dan putra-putra ini tentu mengemban tanggung jawab besar dan akan membawa harapan besar bagi Indramayu. Untuk itu saya akan membacakannya secara lengkap. Keputusan Bupati Indramayu nomor 100.2.2-umum/umum/2025 tentang Komite Mitra Pembangunan Pemerintah Kabupaten Indramayu masa bakti 2025 sampai 2030. Bupati Indramayu menimbang A. Bahwa dengan terpilihnya Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu periode 2025-2030 perlu didukung seluruh komponen masyarakat, khususnya dalam mensukseskan visi dan misi pembangunan di Indramayu. B. Bahwa untuk mendukung visi dan misi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut di atas, perlu membentuk komite keanggotanya dari unsur masyarakat, lintas sektor dan lintas keilmuan guna memberikan masukan, saran kepada pemimpin daerah dalam menerbitkan kebijakan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat. 4.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1/221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025 hingga 2030, memutuskan menetapkan 1. Komite Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu masa bakti 2025 hingga 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, masa bakti komite sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2030. Ketiga, komite sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 meliputi bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan. 2. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. 3. Pengembangan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosial. 5. Pengembangan wilayah dan infrastruktur. Dan 6. Peningkatan kesehatan dan lingkungan hidup. Keempat, komite sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas melakukan kajian, memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kelima, untuk menunjang pelaksanaan tugas komite, dibantu sekretariat untuk mendukung teknis dan administrasi yang berkedudukan di pemerintah Kabupaten Indramayu. Susunan keanggotaan. Nama: 1. Profesor Ikhwanuddin Mawardi sebagai koordinator dengan anggotanya Insinyur Haji Sri Budiarto Herman M.Ipol sebagai wakil koordinator, Robidi SH.MH Ketua Sekretaris, Haji Rona Budiman SH Anggota Sekretaris, Robi Chandra SE Anggota Sekretaris, Kasaya SAP Anggota Sekretaris, Patan Jidni SPI Anggota Sekretaris, Apri Oktaviano STRAP Anggota Sekretaris. Kemudian ada Profesor Dr. Komarudin MSI. Kedudukan dalam komite sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan anggotanya: 1. Profesor Dr. Budiman MSI, Dr. Abdurrahman SSMM Hum, Dr. Samuri SPD MAG, Dr. Solehuddin MPD, Dr. Abdul Taram Ahmad, Dr. Haji Supedi MA, Profesor Dr. Farifin Nur MPD, Dr. Insinyur Haji Hanifah Handayani MT. Kemudian Profesor Dr. Yoni Kusmariono, kedudukan dalam komite sebagai Ketua Bidang Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggota Profesor Dr. Hartoyo, Profesor Dr. Uju, Kolonel Pas Dr. Abdul Manan SSOS MM, Nurholis SSI MSI, Haji Robani Hendra Permana STME, Profesor Dr. Sukenda
Dr. Insinyur Sunari, kemudian Sita Sofi SE, bidang kedudukan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dipegang oleh Profesor Dr. Ahmad Sudiro dengan anggota Profesor Dr. Sugianto SHMH, Profesor Dr. Amilin, Dr. Muhammad Heri Saripudin MA, Raden Ganjar Tirta Pramahyana SHMH, Ade Saifuddin SHMM, Dr. Haja Eti Herawati MAP. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Wahyudin Jarkasi CA SPA, kedudukan dalam komite sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sosial. Anggota Profesor Dr. Didin Muhodim, Profesor Dr. Ahmad Firdaus MSI AIIS, Dr. Insinyur Gatot Yulianto MSI, Igi Haruman Aksin PhD, Haji Nono Sudarsono SPD, Nurpan SEMSI, Haji Sona Susanto SEMM, Supendi Saiman SEMM. Kemudian ada Ketua Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, dipegang oleh Dr. Suharto Abdul Majid Amtru SOS MM, dengan anggota Dr. Nurbaiti MM, Insinyur Ahmad Yani MT, Dr. Insinyur Ferry Susanto STMT, dan kemudian yang terakhir adalah Ketua Bidang Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Anggota Dr. Julfan SPPD, Dr. Jainal Arifin MM, Dr. Julfan SPMPD, Dr. S. Wijaya, Dr. S. Wijaya, Profesor Dr. A. Jainal Abidin, Dr. Herman Joyo, Dr. Nurudin MM. Itulah susunan dari Komite Mitra Pembangunan Kabupaten Indramayu. Apa yang menarik untuk kita bahas? Pertama adalah soal kerancuan atau keparadokan. Apa yang terjadi di dalam surat keputusan Bupati? Nah, kalau kita melihat dari pilihan atau terminologi yang dipilih, yaitu komite, mitra, dan kemudian menurut pemberitaan media, maka itu digagas oleh diaspora. Ketiga kata ini saya akan mencoba memperbincangkannya. Kalau menggunakan istilah komite sebenarnya, maka inisiatifnya adalah dari bupati, karena komite merupakan sekelompok orang atau sekumpulan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan apa yang dimaui oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan visi misinya. Kemudian mitra, dalam KBBI mitra dikatakan ada teman atau kawan kerja, maka kemudian ini pun inisiatifnya adalah dari bupati. Nah, ada kata diaspora, merupakan kata yang megah dan ini menunjukkan kekacauan atau kerancuan di dalam penggunaan kata diaspora. Dalam pengertian leksikal, diaspora adalah orang atau orang Indramayu yang bermukim di luar negara lain, bukan kemudian bermukim di Jakarta atau antar kabupaten atau antar provinsi. Nah, kekacauan ini juga menyangkut persoalan yang tidak sepele, karena awal daripada kekeliruan itu, maka kemudian atau kesalahan yang disengaja akan membuat kesalahan berikutnya. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kemudian kekacauan atau menjadi paradok? Nah, kita kembali ke awal. Kalau komite berarti inisiatifnya dari bupati.
Tetapi di berbagai pemberitaan media termasuk yang dilansir oleh Kominfo Kabupaten Indramayu, Bupati Luki Hakim mengapresiasi Komite Mitra Pembangunan Kabupaten Indramayu yang terdiri dari para profesor, doktor, dan sarjana-sarjana, kemudian magister. Nah, ketika menggunakan kata mengapresiasi, maka sebenarnya inisiatifnya adalah dari sekumpulan orang atau dari 53 orang yang mengajukan kepada Bupati. Maka kemudian atas niat baik itu Bupati mengapresiasi sebagai hal yang positif untuk bekerja sama. Nah, kekacauan berikutnya adalah kenapa para doktor, para profesor, para sarjana dan magister yang ada di dalam Komite Mitra Pembangunan Kabupaten Indramayu yang terdiri dari 53 orang, kok tidak mengingatkan Bupati yang keliru karena menerbitkan SK keputusan di mana konsiderannya tidak relevan dengan penerbitan keputusan Bupati tentang Komite Mitra Pembangunan. Dan perlu dicatat bahwa Komite Mitra Pembangunan bukanlah entitas daripada pemerintahan daerah. Maka kemudian dengan diterbitkannya keputusan Bupati, ada satu kerancuan, ada keparadokan, ada kemudian kekeliruan yang besar. Karena itu tidak ada regulasi yang membenarkan soal terbitnya keputusan Bupati tersebut. Paling tidak seharusnya para profesor doktor, para doktor dan para sarjana yang ada dalam Komite Mitra Pembangunan Indramayu, di mana kedudukannya sebagai percepatan untuk pembangunan visi misinya, maka seharusnya mengingatkan Bupati bahwa tidak ada alasan atau tidak dibenarkan dengan keputusan Bupati. Bupati atau Komite Mitra Pembangunan yang terdiri dari para profesor, doktor, dan para sarjana itu harusnya yang dibuat adalah MOU. MOU itu kemudian bisa dilakukan karena itu dijamin oleh undang-undang tentang pemerintah daerah karena menjadi konsideran. MOU itu tentu akan berisi dengan Komite Mitra Pembangunan itu adalah apakah bantuan program, pemikiran, ide atau gagasan untuk beberes Indramayu. MOU itu harus ditegaskan karena kedua belah pihak, baik pemerintahan Luki Saeb membutuhkan bantuan itu programnya, apakah pemikiran dan lain-lain datangnya dari komite sekolah. Nah, itu baru tidak rancu, baru itu kemudian tidak paradoks dengan segala apa yang ada di dalam isi keputusan Bupati. Nah, yang menarik juga, tentu 53 orang itu adalah putra-putri terbaik di mata pemerintahan Luki Saeb. Bukan sekumpulan orang-orang di pinggiran jalan yang berteriak, dan bukan pula sekumpulan orang-orang yang berada di pematang sawah atau galang yang menjerit-jerit, dan bukan pula sekumpulan orang-orang yang berada di lampu merah yang mengais belas kasihan. Nah, apa yang menarik kemudian dari Komite Mitra Pembangunan itu? Tentu publik menaruh harapan besar bahwa dengan Komite Mitra ini visi misi Bupati Luki Saeb atau pemerintahan Luki Saeb akan berjalan lebih cepat, tidak lagi menjadi daerah termiskin, tidak lagi menjadi IPM yang tertinggal, tidak lagi kemudian petani berkeluh kesah karena mereka adalah orang-orang hebat. Tetapi patut kita kemudian kita persoalkan atau kemudian kita pertanyakan, apakah solusi yang akan diberikan kepada pemerintahan Luki Saeb itu adalah untuk mengatasi masalah, bukan dengan menambah masalah. Karena untuk mengatasi masalah, maka akar masalahnya harus kemudian dicari, akar masalahnya kemudian harus tahu. Karena 53
orang yang terkumpul dalam mitra ini hampir nyaris jarang tinggal di Indramayu tapi di luar Indramayu. Nah, jika kemudian harapan-harapan itu kemudian tidak terwujud atau kemudian pemerintahan Lukisai makin belangsak dan tidak mengatasi masalah dan tidak mampu membereskan Indramayu, maka yang patut disalahkan adalah Komite Mitra Pembangunan yang terdiri dari para profesor, doktor, dan para sarjana. Karena mereka sebagai think tank, karena mereka sebagai pembisik, karena mereka yang mengarahkan apakah kebijakannya belangsak atau kebijakannya waras. Nah, yang menarik berikutnya adalah ketika kemudian mengatasi masalah tanpa tahu akar masalahnya, tentu masalahnya tidak akan selesai dan itu hanya mimpi dan omong kosong. Nah, karena itulah kemudian patut publik ketahui bahwa dengan hadirnya Komite Mitra Pembangunan, harapan boleh ditumpahkan, harapan boleh kemudian ditujukan kepada pemerintahan Lukisai dengan lingkungan di sekitarnya yang melingkungi pendopo adalah para profesor doktor, para doktor dan para sarjana. Tetapi ketika para profesor doktor itu hanya menggunakan teori bukan di atas teori, kemudian tidak tahu masalah yang sebenarnya di Indramayu, maka akan terjadi hanya mimpi. Nah, mimpi itulah yang kemudian akan membuat kekecewaan. Nah, oleh karenanya bahwa Komite Mitra Pembangunan Indramayu mengemban tugas yang berat untuk bagaimana bisa membuktikan apakah pemerintahan Lukisai kemudian tidak akan belangsak, apakah kebijakan-kebijakannya akan waras. Nah, itu semua kita akan menunggu pada implementasinya. Apakah mereka kemudian akan turun tangan? Apakah mereka hanya sekedar di Menara Gading? Maka kita akan lihat pemerintahan Lukisai di masa datang paling tidak adalah setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau paling tidak dalam 100 hari kerja sudah tampak apa yang dilakukan untuk beberes Indramayu. Kalau tidak, mimpi ini hanya omong kosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.